Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultoni dari jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2024. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang fraud, penyalahgunaan wewenang, dan kejahatan digital. Fraud atau kecurangan. Definisi fraud. Fraud didefinisikan oleh ACFT sebagai tindakan yang mengandalkan penipuan atau deception untuk memperoleh keuntungan, termasuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia, tindak korupsi dan praktik fraud yang melibatkan pejabat publik diatur oleh UU Tipikor dan kebijakan pengawasan yang menegaskan perlunya strategi anti-fraud pada entitas. Klasifikasi dan jenis fraud. Yang pertama ada fraud laporan keuangan atau financial statement fraud, termasuk manipulasi pendapatan dan beban, pengakuan pendapatan fiktif, transaksi off balance sheet, markup aset, atau menghilangkan liabilitas untuk menyajikan kinerja yang lebih baik. Yang kedua ada aset misappropriation, penyalahgunaan aset, mencakup pencurian kas, skimming, lapping, penggelapan persediaan, penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan pengeluaran fiktif. Ini adalah jenis fraud yang paling umum dan sering terdeteksi lewat kontrol kas, rekonsiliasi, SOD, dan analisis transaksi. Yang ketiga ada korupsi, termasuk penyuapan, konflik kepentingan, kickback, gratifikasi, dan pemerasan. Kedua ada penyalahgunaan wewenang. Definisi menurut hukum, penyalahgunaan wewenang melibatkan tindakan pejabat yang melampaui atau menyalahgunakan kewenangan resmi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini kerap tumpang tindih dengan tindak pidana korupsi dan pelanggaran etik birokrasi. Unsur tindakan melampaui kewenangan, termasuk tindakan tanpa dasar hukum, melanggar prosedur, atau menggunakan kewenangan untuk memberikan manfaat tidak sah. Hukum administrasi publik dan peraturan internal menetapkan mekanisme pencegahan dan sanksi. Bentuk penyalahgunaan wewenang, nepotisme, intervensi procurement, pemberian izin keluar dari prosedur, penyalahgunaan sumber daya, organisasi, dan jual beli jabatan. Studi kasus dan penelitian birokrasi di Indonesia menyajikan bukti empiris bahwa kontrol internal, transparansi proses rekrutmen, dan whistleblowing efektif menurunkan kejadian. Ketiga ada kejahatan digital, cybercrime. Definisi cybercrime, segala tindakan ilegal yang memanfaatkan komputer, jaringan, atau perangkat digital sebagai alat atau sasaran untuk melakukan kejahatan, mencakup peretasan, penipuan online, pencurian data, penyebaran malware, hingga cyberbullying yang merugikan individu, organisasi, atau negara di ruang digital. Perbedaan cybercrime dengan cyber-enabled crime. Cybercrime adalah aktivitas kriminal yang menggunakan sistem elektronik sebagai sarana atau tujuan utama. Contohnya ada hacking. Cyber-enabled adalah kejahatan tradisional yang mendapat dimensi digital. Contohnya ada penipuan online. Literatur forensik menekankan perbedaan karena teknik investigasi berbeda. Peran teknologi, jaringan, dan perangkat pintar, IoT, cloud, dan mobile membuka vektor serangan baru, framework, seperti NIST CSF dan ISO 27001 direkomendasikan untuk membangun ketahanan. Keterkaitan antar ketiga pokok bahasan. Yang pertama, fraud yang dilakukan melalui digital. Contoh, pengakuan pendapatan palsu yang disamarkan lewat sistem ERP, tagging, atau phishing yang memungkinkan akses ke data keuangan. Forensic accounting plus digital forensik sangat penting. Kedua, ada penyalahgunaan wewenang yang difasilitasi teknologi. Pejabat yang memberi izin atau akses elektronik tanpa prosedur, atau manipulasi data izin. Menjadi contoh abuse of power via digital means. Kebijakan akses dan audit trail dapat mencegahnya. Yang ketiga, ada cyber fraud dalam organisasi dan risiko internal. Kombinasi kelemahan SOD, akses tidak terkendali, dan serangan social engineering meningkatkan risiko finansial. Integrasi kebijakan anti-fraud dan cyber security disarankan. Dan yang terakhir ada penerapan anti-fraud dan cyber security sebagai satu ekosistem pengendalian. Pendekatan terintegrasi, governance, technical control, forensic, dan HR control. Memperkuat deteksi dan respons. Banyak pedoman regulator dan IST merekomendasikan integrasi ini. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.